Halo guys, jadi kali ini kita ada Mas Najmi. Jadi Mas Najmi ini sudah melakukan konsultasi dua kali di sini bukan berarti dalam konsultasi yang sama. Dia sudah daftar 2 kali maksudnya. Nah, Mas Najmi ini mau bagi-bagi insight ya, karena dia ini pada pertemuan keempat ini nggak bisa nikah lagi karena websitenya ternyata masih digarap. Gitu. Oke, Mas Najmi, dulu kan kamu waktu pertama kali konsultasi dulu ya, yang beberapa bulan yang lalu itu masih belgedes banget ya, iklannya aja masih sangat-sangat dukun, kan? Nah, terus pas daftar yang kedua itu dirimu lapor ke aku itu pernah sampai tertinggi itu 300 sampai 500 juta, atau berarti kan itu sudah melebihi, sudah lewat level UMKM gitu kan. Nah, kan? Dan itu dia menggunakan biaya 60 sampai 75 juta, dan disclaimer memang di sini kita nggak akan bagikan produknya apa ya, karena itu asetnya Mas Najmi gitu. Mas, boleh nih diceritain ke teman-teman Fusik nih Mas, apa sih yang bisa bikin kamu dapat omset segitu gitu kan? Terus terus kendalanya pada saat kamu dapat omset segitu, terus ini kan juga turun terus makanya dia konsultasi. Oke, silakan Mas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di luar teknis iklan, kalau teknis iklan itu sebenarnya setelah aku pelajari kita lagi konsul dengan Mas Musik ya sebenarnya itu ikut tok aja, nggak lebih dari itu sih. Ya kan, karena cuma teknis. Jadi yang lebih berpengaruh kenapa bisa sampai segitu itu lebih ke variabel di luar iklan. Yang pertama sih, yang paling penting sih di luar website ya itu CA, karena itu kan cara narik apa namanya, orang-orang yang mirip ya itu yang paling penting sih CA. Yang kedua, yang paling penting lagi di luar CA adalah brandingnya. Karena apa, kalau misalnya kita jualan tanpa persepsi ya juga percuma, capek aja, ntar kita bukan aja buang-buang kan. Terus apa namanya, pelayanan ke customer, dan yang pastinya produk harus sesuai ekspektasi yang kita berikan, itu lebih penting juga. Karena apa, kalau misal itu tidak bisa di-goalskan, maka tidak ada repeater, jadi mau apa, cuma jualan sekali ya kan. Nah, betul. Nah, terus apa ya, promosi jangan lupa, varian produk. Terus iklannya juga apa namanya, iklannya nggak itu terus. Iya, nggak itu aja. Misalnya itu aja sih akan boring ya. Iya, betul. Nah, terus kenapa kok saya bisa turun? Ya mungkin ya dari yang saya alami itu yang berpengaruh kenapa saya bisa turun, CA tadi kurang kreatif. Di luar branding, atau branding kan cuma nggak bisa dirubah, itu kan bisa dibayar di awal aja persepsi yang mau kita sampaikan. Cuman kenapa bisa turun ya CA. Jadi kalau misal mau stabil terus mungkin CA-nya bisa lebih bervariatif lagi, lebih kena lagi, ya kan? Oh iya, funneling jangan lupa. Funneling itu penting juga. Funneling penting banget itu. Nah, funneling yang dimaksud Mas Najmi ini, jadi misal nih ada orang pertama beli ya kan, terus gimana caranya kita bisa dapat pembelian berikutnya ya kan dari orang yang pernah beli ini? Karena apa ya, ini supaya kita bisa mendapatkan cash flow tambahan di luar iklan. Ibaratnya kayak apa ya, Netflix lah ya, dia satu orang transaksi pertama dia bahkan bisa transaksi terus sampai 12 bulan. Wah, itu kan cuannya banyak sekali. Nah, ini yang kemarin kita omongkan juga. Nah, terus kemarin juga ada, ternyata setelah kita ulik-ulik ya, ternyata ada permasalahan yang sebenarnya itu cukup krusial sekali, cukup penting. Apa itu? Nah, Mas Najmi ini agak lupa nih sebetulnya. Itu adalah komunikasi ya. Ternyata setelah kita lihat ya, CTR link-linknya itu masih so-so ya kan. Mau tembus 1% tuh kayaknya masih ngeden-ngeden banget ya. Ada ya beberapa yang tembus 1%, tapi sangat-sangat sedikit. Nah, itu ternyata usut punya usut, itu apa, produknya sudah bagus ya kan, diserap oleh audiens bagus, dan memang nyatanya di Indonesia produknya Mas Najmi ini menjadi pioner, bener ya Mas ya? Ya kan? Pioner, dan memang dibutuhkannya kenapa? Karena audiens itu memang selama ini menginginkan produk yang seperti itu, produk yang Mas Najmi itu untuk hadir. Nah, karena hadir, audiens sudah memang membutuhkan, makanya laku. Nah, jadi walaupun cara berkomunikasinya masih belum oke, ya kan, cukup lah, citra miliknya belum oke, tapi karena
audiensnya, marketnya memang mau, makanya tetap bisa untung. Nah, jadi ya itu tadi ya, mungkin teman-teman kok tempat saya itu setiap link-linknya kok nggak tinggi-tinggi banget, tapi tetap laku. Nah, bisa jadi karena itu tadi ya, karena memang serapan di marketnya memang bagus gitu. Nah, terus Ya, betul. betul. Nah, terus kemarin aku berikan juga saran ke Mas Nazmi itu berupa apa? 2 skrip konten iklan. Ya, itu memang cara bikinnya nggak ngasal ya. Kita harus tahu caranya menyampaikan suatu cerita, ya, cara berkomunikasinya sehingga audiens itu nyampe. Tapi sayangnya skrip iklannya belum dieksekusi. Karena websitenya masih melekedes. Iya, websitenya masih melekedes belum di ini gitu. Oke, nah terus nih Mas terkait dengan produk kita nggak akan reveal ya. Mungkin dirimu punya bukan insight ya, kayak pesan-pesan buat teman gitu. Mungkin baru yang memulai atau sudah memulai tapi produknya masih tengah capret. Nah, saranmu apa Mas untuk pemilihan produk? Kalau pemilihan produk yang pertama riset market dulu, apakah benar-benar ada market? Yang penting udah ada marketnya dulu. Yang pertama, yang kedua jangan menjual produk yang berada di red ocean. Artinya apa? Banyak penjual, banyak pembeli, itu capek aja sih. Mending cari yang di sleeping market. Dalam arti apa, masih ada PR, masih belum banyak orang tahu, tapi bisa mengedukasikan. Itu lebih enak daripada produk di red ocean. Terus harus ada pembeda. Antara produkmu sama produk orang lain itu harus ada pembeda. Dalam arti harus ada brand positioningnya. Kamu mau dikenal sebagai apa? Paling penting itu sih tadi, persepsinya apa mau disampaikan. Betul. Lebih di situ sih. Kalau ngiklan sih itu aja, nggak akan ada perubahan. Cuman pada berikutnya karena tadi yang paling penting. Iya. Jadi your first impression sih your last impression. Artinya apa? Jadi kalau misal ngasih persepsi, ya itu harus tepat karena itu akan nyantel di pikiran, pola pikirnya. Betul. Nanti. Berarti kan ini ya Mas Nazmi, teman-teman atau banyak digital advertiser itu pada umumnya iklan asal iklan ngegas gitu kan. Websitenya warna-warni nggak jelas, iklannya warna-warni nggak jelas, pokoknya branding nggak peduli asal jalan. Nah, padahal kan Pak Subianto sudah berulang kali ngomong kalau kita nggak nge-branding dari awal, siapa yang akan nge-branding? Market, audience. Iya. Nanti malah kalau marketnya nge-branding malah kemana-mana nggak sesuai harapannya kita. Iya betul. Wong afiliator aja nge-branding dirinya kok. Ya masa produkmu enggak? Masuk produk enggak. Iya gitu. Benar-benar. Oke, nah terus Mas, ini sekarang rata-rata dirimu berapa sih? Omset terus profitnya berapa? Rata-rata sih selama ini? Selama jualan. Kalau dibilang rata-rata sih, minim-minimnya sih bicara omset 200-an. 200-an ya? Oke. 200-an itu biaya, kemarin kan dirimu kan ngomongin kan omset 300 sampai 500, biaya iklan 60 sampai 75, ya toh? Nah itu misal nih biar teman-teman tuh juga melek gitu kan tentang bisnis yang sebenarnya kan. Kalau omset itu kan masih jauh perjalanannya guys, ya. Itu kan masih dipotong ya biaya-biaya yang lain. Nah, kamu mau nggak share ke kita dari 300-500 itu profit bersihmu berapa persen? Ini untuk edukasi purpose saja. Ya betul. Ya kan. Kalau misal profit itu biasanya sih sekitar lebih dari 50 sih yang pasti. Lebih dari 50%? Oke. Ya, yang pasti lebih dari segitu. Ya. Cuman ya tergantung lagi cara ngiklannya gimana. Soalnya cara ngiklan tuh juga bukan cara ngiklan ya. Strategi. Variabel strategi ngiklan tadi itu yang berpengaruh sih. Ke omset itu bisa segitu apa enggak. Soalnya gini, kalau misal strategi kurang masuk, yang ada apa? Biaya yang dikeluarin iklan biar sesuai KPI akan bertambah. Makanya nanti bisa berkurang bukan omsetnya sih, profitnya tadi. Betul. Nah itu kenapa kok misal mungkin ada pertanyaan, ini iklan lagi melegedes kok masih bisa untung? Ya karena saya sudah berhenti dari awal. Enggak. Coba kalau saya nggak branding, cuma iklan udah capek. Betul. Capek.
karena sudah ada brandingnya, jadi mungkin tidak ada pembeli baru, cuman sudah ada advokat dari pembeli yang lama. Dalam arti advokat ini apa? Pembeli yang lama ini sudah puas dengan produk saya, dia akan menceritakan ke orang-orang terdekatnya, itu free advertising buat saya. Iya, betul. Nah itu dari awal harus sudah diatur strategi. Jadi paling enggak sebelum mau iklan, fondasi itu udah kuat, dalam arti fondasi branding, strategi marketing, dan lain-lain, mau dibawa kemana arah nih branding dan produk ini mau dibawa kemana, itu harus tahu dari awal. Soalnya kalau misal itu dari awal nggak ada, yang iklan aja sih capek, buang-buang aja. Facebook yang menang nanti. Oke, betul ya. Karena bandar itu selalu menang guys. Facebook tuh bandar. Bener loh. Nah, terus ini tak kasih juga ya insight tambahan. Nah, kenapa kok omsetnya segitu, profitnya bisa gede ini karena marginnya tempatnya Mas Najmi ini memang cukup gede ya. Bisa dibilang hampir 80% ada kan dari harga produk. Kalau dari harga produk ya cuma kan belum operasional. Nah ya betul. Ya. Karena di sini kita ngomongnya ada di angka 84% dari harga produk. Nah itu juga teman-teman kalau mau nanti bangun bisnis online ya, atau yang sedang nonton ini berpikiran gimana caranya kita tetap bisa survive dari biaya iklan itu tadi ya, marginnya yang tebel ya. Jadi omset besar itu ilusi biasanya ya. Nah yang lebih penting itu adalah margin tebal, net profit yang tebal, gitu ya Mas Najmi ya. Ya, ini bukan dalam arti itu serakah ya, soalnya banyak biaya yang dikeluarin. Betul. Brand-brand gede juga margin gap-nya itu gede banget, brand besar tuh. Iya. Oke, kalau misal udah main brand tuh biasanya mereka udah gede banget pasti. Pasti gede. Nggak mungkin enggak, soalnya banyak biaya yang dikeluarin untuk produk itu bisa terjual. Betul ya. Karena ini masih dari satu produk, yaitu satu produk nanti bikin iklannya ya kan, harus hiring sana sini ya kan, nanti masih biaya-biaya tim yang lain, itu harap dipikirkan guys. Jadi kalau kalian berpikir bisnis itu berhemat atau bisnis itu gratis, ya mending jadi lembaga sosial aja ya. Kalau bisnis itu orientasinya profit guys ya, itu. Oke, wes gitu aja ya Mas Najmi ya. Boleh ya. Itu, nah buat teman-teman kalau yang mau di bredel juga dashboardnya seperti ini, tapi harap dipikir-pikir dulu, karena ini tidak boleh kalau kalian tuh masih newbie ya, baru ngiklan tok itu jangan ya. Setidaknya kan sudah melakukan conversion ya kan, nanti kita ngomongin dashboard sama strateginya lebih lanjut, karena kalau yang diulik cuman dashboardnya ya hasilnya akan gitu-gitu aja. Nah, itu aja. Dari YouTube aja udah rutuh. Betul. Mending kalau masih ngulik di masih newbie banget, mending di YouTube aja dulu ya. Nah, kalau mau naik level, nah silakan bisa daftar konsultasi dengan Vesik. Oke, gitu Mas Najmi. Terima kasih ya waktunya. Semoga apa yang dirimu share pada kali ini bisa menjadi amal buat dirimu juga ya kan. Supaya Indonesia itu digital marketing itu berkembang, enggak isinya sampah-sampah gitu. Yang punya brand gitu kan bisa mempekerjakan banyak orang juga gitu. Kayak gitu. Enak aja. Betul, ya. Di Indonesia kan marketnya gede. Iya, orang-orang Indonesia kan konsumtif ya kan. Konsumtif, gitu. Asal mau belajar ya. Nah, tuh belajar terus praktek ya. Oke, gitu. Terima kasih Mas Najmi, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah nyimak video ini ya. May we always live in prosperity. Dan kalau mau daftar konsultasi silakan ya. Tapi ingat, nggak ada jaminan apapun. Oke, bye bye.